Permisi Ibu. Iya, Perkenalkan, saya Sister Liana. Saya di sini ingin melakukan pengkajian dan pemeriksaan tanda-tanda vital. iya. Dengan tujuan ingin mengumpulkan informasi dan memeriksa kondisi tanda-tanda vital Ibu. Mungkin ini akan memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Nina. Ibu Nina. Ibu saat ini berusia berapa ya? 25 tahun. Mohon maaf Ibu, untuk pertama kali menstruasi pada umur berapa ya Bu? Pada umur 12 tahun. Lalu siklus menstruasinya apakah 28 hari atau 30 hari? Kalau saya itu 30 hari. Sedangkan lama menstruasi setiap bulannya itu berapa lama ya Bu? 5 hari. Saat ini Ibu sudah menikah berapa lama ya? 3 tahun. Selama pernikahan Ibu, apakah sudah dikarunia anak? Iya, sudah. Untuk persalinan sendiri, dengan cara operasi sesar atau normal ya Bu? Saya kemarin itu dengan normal. Saat persalinan, apakah Ibu pergi ke bidan atau rumah sakit nggih? Saya pergi ke bidan saat itu. Maaf Ibu, untuk Iya. hari pertama haid terakhir kapan ya? Saya haid pertama terakhir itu 19 Juni 2020. Apakah dalam keluarga Ibu mempunyai keturunan kembar? Tidak. Dan juga apa ada riwayat penyakit keturunan? Tidak. Untuk pola makan Ibu sebelum hamil bagaimana Nggih? Seperti porsinya dalam satu hari berapa kali? Dalam satu hari itu saya kalau makan 3 kali sehari. Untuk porsinya 1 piring. Sedangkan pola makan setelah hamil bagaimana Ibu? Pola makan setelah hamilnya itu sama aja, masih 3 kali sehari, dan setiap makan itu saya 1 piring. Bagaimana pola eliminasi Ibu seperti buang air besar dan buang air kecil ketika sebelum hamil dan sesudah hamil? Pola eliminasi saya untuk buang air besar sebelum hamil itu 1 kali sehari. Dan sama ketika sesudah hamil itu juga saya 1 kali 1 hari. Untuk buang air kecilnya sebelum hamil itu saya 3-4 kali sehari. Tapi ketika sudah hamil saya ada sekitar 4-5 kali sehari. Oh, seperti itu. Iya. Lalu bagaimana dengan pola istirahat dan tidur ketika Ibu sebelum hamil dan sesudah hamil? Untuk pola tidur sebelum dan sesudah hamil itu sama aja ya, Sus ya. Itu ketika tidur siang saya sekitar waktunya itu sekitar 2 jam. Ya. Untuk tidur malamnya itu sekitar 8 jam. Normal ya Ibu? Iya, normal. Pola aktivitas sehari-hari sebelum hamil dan sesudah hamil bagaimana ya Ibu? Untuk aktivitas ya seperti biasa, sebelum dan sesudah hamil itu sama saja sih. Ya seperti kayak memasak, menyapu, menjaga anak. Tapi ketika sebelum dan sesudah hamil sama aja sih, itu jarang berolahraga. Seperti itu. Iya. Mohon maaf sebelumnya Ibu, Iya. mungkin ini pertanyaannya agak mengganggu privasi Ibu. Iya. Untuk pola seksualitas sebelum hamil dan sesudah hamil, seberapa sering dan satu minggu
sebelum hamil itu saya biasanya 3 kali dalam 1 minggu. Ya. Tapi setelah hamil hanya 1 kali dalam 1 minggu. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, Iya. sebelum kehamilan, apakah ibu pernah mengkonsumsi obat-obatan luar? Yang dimaksud dengan obat-obatan luar di sini adalah obat yang bukan dari resep dokter atau anjuran dokter. Apakah pernah mengkonsumsi jamu atau merokok? Oh, untuk sebelum dan sesudah hamil saya tidak pernah mengkonsumsi jamu, obat-obatan luar yang tanpa resep dokter ataupun merokok, itu saya tidak pernah. Baik. Untuk data-data yang saya kumpulkan mungkin sudah cukup sampai di sini, Ibu. Iya. Setelah ini saya akan memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Oh iya. Yang pertama saya akan memeriksa tekanan darah Ibu. Oh iya. Permisi Ibu. Iya. Juga sekarang apa ini? Baik, untuk tekanan darah Ibu 120/70 mmHg. Iya. Sebelumnya saya ingin mengecek suhu Ibu. Oh iya. Permisi. Iya. Lalu saya juga akan mengecek nadi Ibu. Baik, permisi Ibu. Iya. Untuk nadi tadi 83/menit Ibu. Oh iya. Lalu untuk suhu normal 36,5 derajat Celcius. Saya akan memeriksa respiration rate atau pernafasan Ibu dalam 1 menit. Ibu bernafas seperti biasa saja ya. Oh iya. Permisi Ibu. Iya. Baik, untuk pernafasan Ibu didapatkan tadi 20 kali per menit. Sudah. Untuk pemeriksaan fisik sudah selesai.
Iya, Terima kasih Ibu. sama-sama. Saya Chandrawulan Suci dari tingkat 2 keperawatan Stikes Pamenang. Di sini saya ingin menginspeksi Ibu terlebih dahulu. Yang pertama, kepala. Misi ya Bu. Oh, bentuknya oval, tidak ada bekas jahitan ya Ibu. Muka juga tidak pucat. Kelopak mata. Ya. Kondisi kulitnya agak manis. Seleranya putih. Ya. Oh ya. Terus mulut dan gigi Bu bisa dibuka. Oh, oh normal ya Ibu. Lidahnya bersih, tidak ada karies gigi ini. Kebersihan, tidak ada pendarahan. Telinga Ibu. Oh, telinganya Ibu ada pendarahan ya. Oh, ya udah. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu. Apakah Ibu berkenan? Oh iya, berkenan. Oke. Yang pertama, anjurkan tangan klien untuk lurus ke atas, ya. Ketika kedua tangan klien lurus ke atas, kita memeriksa apakah ada retraksi dinding dada atau tidak. Tidak ada retraksi dinding dada. Oke, kemudian kita inspeksi, ada hiperpigmentasi atau tidak areolanya. Puting susunya menonjol atau tidak, ya. Sudah, kalau sudah, tangan yang satunya, jadi tadi kan kedua tangan ke atas, kemudian yang satunya diturunkan, kita yang terjauh terlebih dahulu, berarti payudara sebelah kanan, ya. Kita inspeksi, puting susunya menonjol, areolanya ada hiperpigmentasi. Abdomen sebelumnya kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Jadi apakah ada luka bekas operasi atau tidak, kemudian ada stretch mark atau tidak, ada linea nigra atau tidak, itu kita inspeksi dulu. Perutnya memanjang atau melebar, seperti itu baru kita melakukan palpasi. Permisi Bu, perkenalkan nama saya perawat Aprilia. Saya di sini untuk melanjutkan pemeriksaan fisik yang sebelumnya dilakukan oleh perawat Ulan. Mungkin membutuhkan sekitar 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, silahkan berbaring Ibu. Di sini tidak ada pembesaran peningkatan vena jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Jadi aman ya Bu. Ya. Selanjutnya saya akan memeriksa ekstremitas bawah Ibu. Yang pertama saya akan lihat apakah ada varises. Ternyata tidak ada ya Bu. Selanjutnya kakinya tidak ada edem. Lalu jarinya lengkap 55. Saya lihat dulu ini kukunya bersih ya Bu. Iya. Ya. Sudah. Pemeriksaan fisik Ibu sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Kalau nanti ada apa-apa silahkan hubungi ruang perawat ya Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Karena kita ingin mengetahui apakah ada pembesaran kelenjar limfa atau tidak. Jadi ditekan secara sirkuler seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita tekan, ada pengeluaran atau tidak. Kolostrumnya sudah keluar atau belum? Oh, kolostrumnya sudah keluar. Bagus berarti ya. Oke, kalau sudah, tangan yang satunya diturunkan, kemudian tangan sebelah kanan diangkat ya. Jadi satu seperti ini ya. Kemudian kita sama inspeksi. Areolanya sudah mengalami hiperpigmentasi, kemudian puting susunya menonjol. Kita palpasi dimulai dari bawah ketiak. Dari bawah ketiak kita palpasi seperti ini secara sirkuler. Kemudian kita tekan apakah kolostrumnya sudah keluar atau belum ya. Oh, kolostrumnya sudah keluar, berarti bagus ya. Oke, kalau sudah kita langsung ke palpasi Leopold. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Leopold. Masih ingat semuanya Leopold ada berapa? Ada 4 ya. Leopold 1 tujuannya adalah untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan mengetahui bagian yang ada di fundus. Palpasi untuk TFU adalah kita tidak menggunakan McDonald ya. Jadi masih ingat kalau McDonald itu adalah di luar Leopold. Jadi ketika kita mengukur tinggi fundus uteri menggunakan palpasi jari ya. Kemudian Leopold 2, masih ingat Leopold 2 untuk mengetahui punggungnya dari sebelah mana? Sebelah kanan, kiri, ekstremitasnya. Kemudian Leopold 3 untuk mengetahui bagian yang ada di
bawah. Jadi bagian terendah janin apa? Apakah presentasi kepala, presentasi bokong, atau yang lainnya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui apakah sudah masuk panggul atau belum dengan cara digoyangkan. Ketika kepala bayi sudah masuk panggul, kita berhak untuk melakukan leopard 4. Jadi leopard 4 ini indikasinya kalau kepala janin sudah masuk panggul. Kalau kepala janin belum masuk panggul, kalian tidak berhak untuk melakukan leopard 4 ya. Jadi leopard 4 untuk memastikan kembali dengan menggunakan konvergen divergen apakah sudah masuk panggul atau belum, dan kalau sudah masuk panggul seberapa masuknya. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi leopard ya. Peralatan yang disiapkan adalah ini adalah Maplin, kemudian Doppler, dan selanjutnya ini adalah Linac. Tapi ingat, zaman sekarang kita sudah tidak menggunakan Linac ya, pasti menggunakan Doppler. Tapi saya harus mengajarkan karena kita berawal dulu belajar untuk menghitung PJJ itu menggunakan Linac, sehingga kalian semua harus tahu. Baik. Kita buka, Ibu permisi ya, saya akan melakukan pemeriksaan pada perut Ibu. Ya. Buka. Ya. Leopard 1 sampai 3, anjurkan klien untuk menekuk kedua kakinya. Kemudian kita hangatkan kedua tangan dengan cara digosok seperti ini. Supaya apa? Supaya suhu tubuh tangan kita sama dengan klien. Leopard 1 kita palpasi mulai dari bawah, jangan sekali-kali kalian langsung di fundus. Meskipun tujuan dari leopard 1 adalah untuk mengetahui bagian yang ada di fundus. Kita palpasi dari bawah seperti ini, ya, menggunakan buku jari seperti ini ya. Palpasi kita tekan, jangan terlalu kenceng-kenceng ya, sampai di bagian fundus. Nah, sampai di bagian fundus. Teraba apa di bagian fundus? Oh, teraba bulat, lunak, tidak melenting. Kemungkinan ini adalah bokong bayi. Ya. Kemudian kita mengukur TFU. Ingat, kalau palpasi berdasarkan TFU dengan leopard ya, itu kita menggunakan perabaan. Kita raba seperti ini. Seberapa besarnya rahim? Oh, 3 jari di bawah PX ya. Sudah, kemudian kita leopard 2. Masih ingat leopard 2? Caranya adalah kita geser sisi abdomen sebelah kanan, kita geser ke kiri. Kemudian kita lakukan palpasi. Oh, teraba, panjang, keras seperti papan. Kemungkinan ini adalah punggung janin. Jadi punggungnya ada di sebelah kanan. Ya. Leopard 3, tujuan dari leopard 3 adalah kita untuk mengetahui bagian terendah janin, sehingga tangan kanan langsung kita palpasi di bagian bawah. Kita raba. Teraba bulat, keras, melenting. Kemungkinan ini adalah kepala. Ingat, jari tangan yang satunya itu ini hanya varian saja. Dalam teori sebenarnya yang terpenting adalah hanya satu tangan. Tetapi ketika kalian ingin menggunakan tangan yang non-dominan untuk melakukan fiksasi boleh, tapi ini hanya varian saja. Justru ketika kita hanya menggunakan satu tangan, kita malah bisa mengetahui apakah kepalanya melenting atau tidak. Tetapi kalau kita sudah memfiksasi, ini malah justru bisa mengaburkan terhadap hasil, gitu ya. Jadi sehingga kalian sudah paham mau menggunakan satu tangan ataupun menggunakan dua tangan itu adalah seni saja. Jadi ini teraba bulat, keras, melenting, kemungkinan adalah kepala. Dan masih melenting sehingga belum masuk panggul gitu ya, sehingga kita tidak melakukan leopard 4. Kalau misalnya kita melakukan leopard 4 ya, kaki klien diminta untuk diluruskan ya, diluruskan. Kemudian posisi pemeriksa membelakangi klien, kemudian kita meraba tepat di atas tepi simfisis. Seberapa masuknya? Kalau kedua tangan kita divergen, berarti kepalanya sudah masuk panggul. Tetapi kalau kedua tangan kita konvergen, jadi bertemu seperti ini, berarti belum masuk panggul. Nah, kalau sudah divergen, seberapa masuknya? Oh, teraba 3 jari, berarti yang sudah masuk adalah 2/5 bagian. Teraba 2 jari, berarti yang sudah masuk adalah 3/5 bagian. Demikian seterusnya. Oke. Leopard sudah selesai. Kemudian kita ke pemeriksaan TFU, mengukur TFU dengan menggunakan McDonald. Jadi
Mengukur TFU dengan menggunakan McDonald seperti ini adalah ini di luar leopard, dalam leopard tidak ada, ya. Kemudian kita menggunakan pita terbalik. Kenapa harus pita terbalik? Supaya kita nanti hasilnya bisa tepat. Supaya nanti kalian tidak mengira-kira, oh 38.000 nanti TFU-nya sekitar 34 cm. Seperti itu ya. Kita lakukan palpasi lagi dari bagian bawah. Kemudian ditentukan TFU-nya. Sudah. Kemudian jangan dilepas terlebih dahulu. Kita langsung mengukur TFU. Ingat mengukur dari tepi atas simfisis sampai dengan fundus. Kemudian kita lihat 30 cm. Nah, jadi menggunakan pita terbalik. Ini hasilnya lebih akurat. Sudah, karena tadi adalah punggung kanan, ya, kita menggunakan linek terlebih dahulu. Ingat untuk mengetahui denyut jantung janin di punktum maksimum. Punktum maksimum adalah di mana DJJ paling jelas terdengar. Karena ini adalah presentasi kepala, DJJ biasanya ada di bawah pusat tergantung pembuluh janin. Kita letakkan di bagian yang jelas terdengar denyut jantungnya. Kita letakkan, kemudian kita pegang tangan ibu, kemudian kita lihat jam. Kita pastikan bahwa ini adalah denyut jantung janin. Bedanya apa? Kalau denyut jantung janin itu lebih cepat, kita ukur selama 1 menit. Ya, ini menggunakan linek. Kemudian kita menggunakan Doppler sekarang. Kita cek menggunakan Doppler. Ini adalah suara denyut jantung janin, ya. Kita dengarkan selama 1 menit penuh untuk mengukur denyut jantung janin. Bayinya bergerak. Adalah suara denyut jantung janin. Kita dengarkan selama 1 menit untuk mendengarkan iramanya, kemudian frekuensinya. Sudah selesai, denyut jantung janinnya baik, 142 kali per menit. Oke. Kalau sudah, kemudian kita bersihkan klien.